Halo guys, kembali lagi di Tiko Racing. Kali ini kita akan membahas tentang pengapian KW Jupiter 130 tune up bersama Halo, selamat sore. Bauer. Selamat ketemu lagi. Semangat bagi kalian yang sedang bikin motor, sedang berkarya untuk menghasilkan sebuah kuda besi yang super cepat. Saya nggak ingin berkompetisi dengan kalian, pinter kalian, tapi saya hanya akan membawakan sebuah video, siapa tahu bisa sebagai cerminan dan sebagai a reminder, sebagai pengingat. If there is something you are forget, you can watch this video to remembering you. If there any kesalahan-kesalahan yang kelibat pada semua kerjaan di motormu. Kemarin sudah dari Noken sudah kita dial, hasilnya seperti itu. Bagi yang baru nonton kemarin dari proses bikin motor ini sampai cerita-ceritanya kenapa begini kok jadi begitu. Nah, itu kamu nonton semua. Ada dua hal yang saya ingin koreksi, yaitu dari Noken dan dari pengapian. Di judul saya sebutkan pengapiannya KW, sebenarnya tidak KW, ini pengapian BRT Max 2 Pro ya, kuil pakai TK Oren, busi iridium BR9EX. Ada yang KW dalam satu set rangkaian pengapiannya, ada yang KW apa? Pulser. Oke, kenapa kok saya bilang pulsernya KW? Jadi Mas, siapa tahu ini nggak tahu ya, pesen grab as, balancer, dan rotornya. Sudah otomatis rotor pasti akan dibuatkan beserta dengan dudukan pulsernya. Nah, untuk menyesuaikan menyetel dudukan pulser kan perlu geser, perlu nyetel, perlu kesana, perlu kesini. Saat itu dipakailah pulser yang lantaian, alias pulser yang biasa. Cipego. Memang pulser yang terbiasa untuk kita menyeting membuat dudukan pulser. Pasnya seberapa dengan pick up pulser. Nah, pasang sampai mesinnya nyala, lupa kalau pulsernya belum diganti. Karena waktu itu sudah sempat mau diganti, tapi ternyata stok pulser orisinil kita habis. Akhirnya waktu sudah tidak memungkinkan untuk menunggu pulser, sehingga kita lakukan dulu tes run. Ternyata benar saja dugaannya bahwa dari pulser timbul sedikit masalah. Seperti apa sih pulser yang menimbulkan sedikit masalah itu? Pulser ya pulser, tugasnya baca sensor pick up. Pulser KW atau pulser spare part lah ya, kalau motormu mati kan bisa ganti pulsernya doang kalau KW. Tapi kalau kamu beli pengapian yang asli, biasanya pulser satu set dengan spool. Karena untuk beli satu set itu mahal, jadi kalian beli pulsernya doang terus disolder. Nyala nggak motornya? Nyala. Tapi dalam balapan tidak bisa diandalkan yang asal nyala, harus semuanya serba konsisten, serba pas. Misal sebuah pulser memiliki tahanan hambatan berapa ratus ohm, ya, sehingga dia akan menghasilkan arus untuk mengirimkan sensor kepada CDI. Hambatan 200 ohm jika dialiri oleh sebuah lempengan besi, maka kumparan yang ada di dalam pulser itu akan bereaksi dan menghasilkan arus listrik. Yang jadi masalah, kumparannya siapa tahu kadang besar, kadang kecil nilainya yang keluar listriknya, sehingga akan mengakibatkan sensor pada CDI yang membaca pulser itu suka kacau. Kadang di RPM tinggi dia konstan, tiba-tiba ada batungnya. Kalian kan nggak mau motor yang kayak gitu, betul? Sekarang kita coba. Sekaligus kemarin saya ada lihat, kalian lihat saya tuangkan oli biasa, oli murah, oli 2 tak, oli samping. Ya, saya cuma pakai Evalup. Seperti apa sih Evalup yang sudah dipakai? Saya nggak pernah nyeting pakai motor motor apa nanti kalau balapan. Kalau buat nyeting saya pakai oli biasa. Apakah merusak mesin? Kita lihat olinya. Kamu buka itu di tatakan yang kecil. Ini. Ambil sedikit aja. Ya. Masih bening apa enggak olinya? Bentar ya guys, ini udah dikit aja.
Pade. Jebrol. Tutup aja dulu. Nih kelihatan nih. Pakai cahaya, Mbak. Pakai cahaya, Mbak. Oh, bentar. Pakai flash. Tembus pandang apa enggak olinya Mas ya? Tuh ya, masih bening sekali ya. Oke? Masih bening ya? Hei, padahal sudah gebar sana, gebar sini, udah keluarin sok. Kenapa kok pakai oli 2 tak sih? Tidak lagi promosi. Intinya jika kalian punya uang hanya sedikit, nggak harus beli oli racing. Sekarang daripada kalian beli oli 4 tak, misal kamu punya duit cuma 50.000, nggak bisa beli motor 200V atau motor 380V misalnya, jauh harganya sampai 300 ribuan. Kamu punya duit 50.000, terus kamu beli oli 4 tak yang biasa-biasa, pasti remuk. Tapi kalau kamu beli oli samping nggak remuk. Tapi oli sampingnya tidak semua oli samping, ada yang tertentu. Kalau menurut saya ya ini cocok. Harga nggak sampai 50.000 dapat 2. Murah ya, Pak? Murah. Dan saya berhasil memporin Marso pakai oli ini. Akhirnya beatnya Marso pakai oli ini. Karena pelanggaran selatan. Scorpio itu saya pakai Nova Loop 2 botol. Gile. Cilacap Jogja. Jogja Semarang itu beres. Jangan ditiru, guys. Kalau nggak berani. Jangan ikut-ikut. Saya lagi nggak promosi. Jangan ikut-ikut kalau kalian tidak yakin. Anggap aja orang gila. Orang gila, biarin, guys. Biarin. Penghubungan bebas. Orang gila bebas. Oke, kita bongkar blok magnetnya dulu. Ya. Nanti kita lihat pulsernya. Oh iya, itu kebetulan ada Pak Manager nih yang baru merasakan ganti oli valve. Gimana Pak Manager? Nah, itu hasilnya. Rasanya Setelah ganti. dipakai bolak-balik setting. Ternyata olinya masih bening. Iya bener, Pak. Mana emang gitu, guys, packingnya super kepalat. Masih bening banget ya. Tuh. Besok motormu pakai ini. Kalau rusak minta mamamu beli lagi. Auto. Gak usah balik ke rumah. Marahin ya. Apa oli ya? Oh, belum bebas ya, Mas. Intinya ini guys, jadi kalau sebenarnya kan semua sudah disiapkan menurut porsinya masing-masing. Contoh umpamanya oli 2 tak untuk 2 tak, oli 4 tak untuk 4 tak. Nah terus kenapa Om? Banyak sih yang nanya, kenapa sih 2 tak pakai oli 4 tak? 4 tak pakai oli 2 tak? Emang nggak eman-eman motornya? Sebenarnya begini, semua itu ada alasannya. Cuma kalau menjadi berbeda itu kan tidak pernah ada yang salah, gitu loh. Ya kan? Ya betul. Semua kalau jalannya ke kiri, terus yang ke kanan siapa, gitu loh. Nah, kenapa kita bisa menggunakan oli 2 tak ke 4 tak? Dasarnya bukan ikut-ikutan, tapi memahami kandungan dan fungsi yang ada di oli 2 tak. Hasilnya bagaimana? Wes coba sendiri. Daripada kita ngomong gini ini salah gitu kan. Coba aja sendiri, lihat hasilnya. Tuh, kalau cocok ya syukur, nggak cocok ya wes. Motor rusak beli baru. Gitu. Ya. Jadi nggak ada promosi, nggak ada ngajarin, nggak ada untuk mengharuskan kalian, nggak ada untuk memaksakan kalian harus pakai ini, nggak usah ikut-ikutan gitu loh. Cuma kemarin ada kesempatan delalah, ya, pas motor ini disiapin, kok kelihatan ada oli 2 taknya, delalah, ya. Delalah itu kebetulan. Dan jadi kemarin rame tuh banyak yang ngomong. Ya daripada ini ya kalian tes sendiri aja gitu ya, nanti lihat kondisi mesinnya ini seperti apa juga boleh hasil pakai oli 2 tak kemarin ya. Oke. Itu aja. Yuk, udah dibongkar. Kelihatan sebelumnya pulsernya sama. Saya lihat. KB. Lepas ya. Ya.
KW. Ya. Iya. Kalian bisa lihat lubangnya, lubang dudukan bautnya ini besar-besar karena memang ditujukan biar dia bisa geser sana, geser atas bawah, kanan kiri. Itu gitu. Jadi awalnya kita pakai ini karena sayang kalau langsung pakai yang ori, dan kebetulan waktu itu yang ori nggak ada. Oke, kita akan ganti yang ori. Oke. Ini kita pakai pulser 54P alias punyanya Mioje. 54P. Nah, Mioje. Untuk tahanan pulsernya ini sekitar 200 ohm. Ya, sob. Ya, betul. Sekitar 200 ohm. Ini 200 ohm, ini 200 ohm sama. Cuma yang jadi berbeda itu satu. Mungkin kekuatan magnetnya. Nah, coba ambilin obeng setting Bapak buat ngetes kekuatan magnet. Karena namanya pulser itu adalah sebuah besi yang ditempel magnet di atas ini dan dialiri kumparan, sehingga pada saat dia mendapatkan kontak, des, ada magnet, maka menghasilkan arusnya kecil, hanya sebagai sensor ke CDI. Nah, ini nempel kan tuh. Nih daya magnetnya yang asli. Ya, asli. Ini yang palsu. Nah, ini lebih apa namanya? Kurang magnet lah. Kurang nih. Cobain aja sendiri di rumah. Cobain aja sendiri di rumah. Tuh. Yang asli lebih konsisten lah magnetnya. Yang kedua, jenis kawat kumparan yang melilit di dalam sini itu pasti beda antara ini dan ini. Mungkin dia lebih tahan panas. Ini enggak. Jadi untuk RPM rendah dia berfungsi baik. Tapi begitu RPM-nya tinggi, panas, dia akan trouble. Ya, oke. Ya. Kita akan ganti pulser ini ke situ. Copot bahan kabelnya. Iya, ini dilepas, ini dilepas nih kabel ini. Sambungin sesuai itu. Oke. Terus ini kakinya Di ratain, buang, terus dicuner. kena bolongan. Gimana? Jangan pakai bolongan, nggak bisa geser. Siap. Buang aja, buang terus dicuner, jadi dia bisa setel nanti masnya nyetel sendiri kepengen. Berarti dibonusin. Iya, nggak apa-apa. Nah, maksudnya apa? Ini kan punya daya magnet. Sedangkan setelan pulser terhadap pick up kan ada kerenggangannya. Jika magnetnya berbeda, maka kerenggangannya berbeda. Daya magnetnya loh. Oh iya. Nah, ini lemas banget. Yang ini kuat. Oke. Bedanya gitu. Udah. Terus apa yang KW? Ya BRT pun KW ya, bukan orisinil. Cuma mungkin KW-nya KW racing. Sedangkan sensor pulser begini kan nggak ada yang jual yang racing, adanya orisinil. Iya. Ini hanya untuk baca sensor. Pernah nggak kalian mengalami masalah CDI pengapian semuanya ternyata gara-gara pulser? Kok kenapa pabrikan ini nggak bikin kayak gitu ya? Ya karena mungkin ini intinya asal konsisten ya bagus, dan mereka pasti patokannya orisinilnya. Bikin CDI itu orisinilnya hambatan segini, ya maka CDI-nya dibikin untuk hambatan segitu. Lah kalau ininya berubah hambatannya, CDI-nya kan pusing. Iya juga sih. Walaupun di CDI itu ada namanya barrier atau penahan, jadi dia stabilisator. Harusnya masuk 50 sampai 200. Dia bisa menyetabilkan itu. Tapi kan seharusnya nggak usah distabilin karena kalau konstan, jadi CDI nggak pusing-pusing banget bagi pikiran. Nah intinya pakai yang orisinil lah. Pokoknya ada apa-apa kamu nanti pusing nyetingnya cuma gara-gara pulser kan nyesek rasanya. Nyesek banget. Oke,
Terus apa lagi yang mau dibahas ya, Sok? Oh, saya bahas sekalian nanti closing. Jadi urutannya begini. Jadi ini yang kita lakukan noken as kemarin, sekarang pulsar, itu adalah hasil dari tes run kita kemarin. Saya akan ceritakan urutan proses setelah mesin kamu jadi. Kalian nonton prosesnya bikin mesin dari awal, dari krek as, dari piston, dari desain jenong piston, coakan klep, bentuk desain kubah, per klep harus gimana, panjang klep kamu tahu semua. Udah jadi itu mesin, ceker pasang. Kamu terus masang pengapian, pasang pickup pulsernya berapa, dibikin berapa, misal diameter magnet segitu tuh. Ya, diameter magnet segitu. Di atas titik yang 3 itu tuh Mbak, yang bor-boran itu kan ada pick up. Ini. Nah itu panjangnya seberapa, itu kalian hitung sendiri, kalian sesuaikan sendiri. Oke? Udah, nyala nih motor. Ding 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 ding. Terus kalian mau nyeting apa? Karbu, setel. Geber-geber kurang. Ganti spuyer, ganti jarum, ganti apa? Tes. Kurang, style mapping kurang, mau apa lagi yang kalian urut-urutannya kalian mau kerjakan. Begitu motor jadi, apa dulu yang disetting? Kalau kalian nyeting sesuatu sudah pakai barang yang semuanya sudah dihitung, maksudnya gini, jika kalian terlalu teoritis dalam membangun sebuah motor, misal noken as harus durasi segini, bukaannya segini sama segini, sekalian bikin nokennya menurut itu, pasang. Terus pengapian, bikin mapping, harus kayak gini mappingnya, tahu dari mana. Karbu, PCMC, tanya gasnya berapa PCMC nya. Aduh, kok nyeting begitu? Kalau saya nggak kayak gitu, saya pasang apa dulu yang ada. Pengapian 15 derajat saya bikin, jarak pickup pulser dan ininya 15 derajat. Noken as, gak usah mikirin angka. Yang penting kamu pasang, kamu cek pakai lilin malam, nggak ada yang mentok. Ya, liftnya berapa, ininya berapa, semua udah ketahuan sudah. Masalah durasi temunya segini, bodoh, pasang. Karbu, yang penting apa? Dia tidak terlalu kering, bahaya. Nggak masalah, motornya kurang ngejet, kurang gini, nggak masalah. Kita akan kembali dari awal. Kita akan tahu mana dulu sih yang harus diurusin, mana yang kurang. Balancer terlalu berat, rotor terlalu berat, ketahuan semua. Kalau caranya jangan terlalu teoritis patokan. Adanya segitu pasang, adanya segitu pasang, yang penting aman. Udah, itu aja pesan saya, oke? Ini udah berapa menit? 18 menit. Aku kesel banget cocok tek. Ada tambahan nggak Marso, gimana? Pulsar atau apa yang kamu tambahkan di pengapian aja lah. Ya, buat pemula atau yang baru belajar. Ini CDI BRT rotor, artinya tidak ada menghasilkan arus listrik besok. Semua berasal dari aki, yang mau syuting itu akinya. Pakai Omega 3 bergizi. Yang penting tuh apa namanya, dari segi aki aja begitu nggak mewah, intinya kan tujuannya bisa Dia memberikan voltase yang cukup. Ya, antara kalau CDI BRT kan dia kerja dari mulai 9 atau 10 volt sampai dengan 17 volt kalau nggak salah ya, saya yang lupa. Intinya aki kamu, sumber arus kamu berasal dari sumber arus yang masuk dalam range CDI-nya. Oke? Jadi akinya nggak usah ikut-ikut. Adanya apa? Yang penting normal, waras gitu loh. Karena aki kan tidak mungkin fluktuatif banget. 12 volt 10. Tiba-tiba 16, kan nggak mungkin. Dia paling-paling turun dari 12,4, turun 11,9, naik lagi 13 gitu. Dikit. Oke, itu tadi sedikit masalah pengapian. Pastikan semuanya normal. Kalau bisa jangan KW. Bedanya orisinil dan KW adalah konsistensi.
karena konsisten jadinya awet. Kenapa KW tidak awet? Karena tidak konsisten. Hanya sekedar untuk harian, untuk jalan ke pasar, untuk kemana masih mampu lah. Tapi kalau untuk balapan jangan. Oke. Terus itu lagi disolder, ganti kabel. Guys, lagi disolder. Ora linyong kenyol. Nyong bala. Pikir dipakai sekarang tapi bosan. Oh, kamu tahu yang bokosong? Soldernya tempelkan kabel, nang kae. Oh, pantesan agak bau. Oh, tugel sikile apa sok? Enggak emang kayak gitu. Ora, ya sini tahu. Oke. Dah, Mbak, di closing aja. Ini aku nyambung pulsa. Closing. Udah tutup. Tutup. Oke guys, jadi segitu dulu penjelasan tentang pulser KW dari Pak Bauer, dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan stay terus ke channel kita, dan bagi kalian yang baru gabung dengan channel kita jangan lupa nyalain loncengnya. Oke guys, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.